Oke, sebelum video dimulai, gue minta ke kalian untuk like dan komen apapun di video ini, karena satu komen dari kalian bisa mendekatkan diri dengan gue sebagai seorang teman. Asik. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Jangan, Om. Hai guys, kali ini gue akan membahas sebuah film zombie versi sinetron. Karenanya di episode ini kalian akan melihat momen ketika sinetron membuat film zombie. Oke, tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. 1 tahun sebelum terjadinya penggeletan nyawa dari sang MC, terlihat sebuah mobil balap merakyat yang berhenti untuk cek lokasi tanah yang akan digunakan sebagai pabrik plastik oleh Yanto. Ini dia begundalnya. Awalnya sang anak buah yang masih di jalan kebenaran. Ia pun merekomendasikan Yanto untuk jangan buat pabrik dekat dengan lingkungan warga karena bisa merusak dan mendelet nyawa warga satu persatu. Maaf Pak, dari kedokteran perusahaan kita juga menganjurkan kalau kita mau membangun pabrik harus jauh dari warga Pak. Asik, ini definisi karyawan yang belum kena suap cuy. Entar kalau udah disuap gas pak. Merasa anak buahnya nggak guna selalu menasehati bosnya. Kini Yanto pergi ke rumah Pak RT untuk melakukan tutorial mengharamkan segala cara demi mencapai tujuan. Begini Pak Yanto ya, pabrik Pak Yanto silahkan buka. Selama pabrik itu izinnya lengkap Pak, saya tidak ada masalah. Widih, asal udah amplop coklat terbang, nggak akan ada masalah cuy. Di sana Yanto pun bilang kalau pabriknya 100% aman untuk pemusnahan massal. Tapi Pak RT yang percaya-percaya aja, apalagi cangkemnya udah ditambal pakai uang, ia pun hanya bisa bagong AFK sambil memikirkan nanti malam mau beli recall tas-tas atau spin gacha sampai mampus. Sepulangnya dari rumah Pak RT, builder Yanto pun mulai belusukan ke rumah warga agar mereka mau menjual rumahnya karena terkena proyek pabrik Sianto dan tentunya dengan harga yang wah murah banget. Padahal kalau ibu sama bapak berminat menjual rumah sama tanahnya, kami akan membeli rumah plus tanahnya seharga 100 juta. Buset, itu Avanza baru aja kagak kebeli bang. Gua jadi si Minion mah mending kontrakin aja tanahnya. Akibat Minion di sana menolak, kini builder Yanto belusukan kembali ke sawah-sawah warga yang tentunya mereka juga menolak. Sebab anak mereka nggak ada yang mau latihan lari keliling lapangan dan memang cita-citanya adalah jadi pengusaha. Maka dari itu meski ditawar senilai 100 juta, para petani di sana tetap menolak. Nah, berita penolakan itu pun membuat begundal Yanto auto marah. Sebab kenapa para warga disuruh jual sawah nggak ada yang mau, apa mereka nggak ada yang mau daftar jadi astronot? Ya, astronot kan butuh banyak uang cuy. Sekolahnya pasti mahal. Alhasil keluarlah tutorial mendapatkan sawah warga 100% real nurut, cuman minusnya nambah dosa doang dengan menyuruh buildernya membakar sawah para warga berserta rumah-rumahnya. Apapun caranya kamu lakukan. Kalau perlu kamu bakar rumahnya, kamu hancurin sawahnya. Ini mah tutorial bos gacor anak buah ganti skin Shopee. Mendengar tutorial dari bosnya, terpaksa buildernya harus mau melakukannya daripada dipecat karena lebih takut nyari info loker daripada siksaan di dalam dubur. Dimana malam itu juga ia langsung menyuruh preman untuk datang menyiram bensin. Ini nyiram bensin atau ngasih makan ayam? Bisa-bisanya pakai tangan buang bensinnya. Sehingga malam itu juga rumah-rumah warga auto ludes terbakar meskipun terlihat seperti lagi bakar sampah. Apaan bakar rumah cuma di pekarangannya doang? Itu bakar rumah apalagi api unggunan? Karena kebakaran yang begitu realistis itu membuat penghuninya auto bangun padahal baru aja mimpi mendapatkan uang 3.000 triliun. Wiset, banyak kali itu cuy. Bukannya nyelamatin diri malah spam minta tolong sambil AFK. Minimal kabur bu pakai kaki. Di malam itu seluruh warga pada lari ketar-ketir takut mati terpanggang dengan rasa barbeque. Terlebih lagi di sana nggak ada satupun yang berinisiatif memanggil ambulan sebab spam bacotan melalui cangkem is number one. Ya mungkin ambulan di sini belum 24 jam cuy. Keesokan harinya setelah rencana Yanto berhasil, kini seluruh minion kampung yang asetnya dibakar mulai ditampung di sebuah penampungan yang dibuat oleh Yanto. Bahkan buildernya Yanto memberikan mereka makanan sabrak dan juga baju meskipun bekas dari zaman kolosal. Zamannya Angling Dharma.
Lalu ujung-ujungnya selesai opening yang baik hati, builder ini pun mengatakan kalau tanah mereka akan dibeli meskipun udah terkena kebakaran tapi dengan potongan harga 50%. Memangnya tanah kami mau dibeli berapa, Mas? 50 juta. Makanya bang, kemarin kasih aja 100 juta kan? Turun lagi sekarang kan? Mendengar itu mereka terpaksa deal dengan harga 50 juta daripada tanah mereka dibakar lagi sampai nilainya turun menjadi diskon 100%. Dia yang ngebakar, dia juga yang dapat diskon. Kurang enak apa lagi hidup jadi pemuda tersesat? Maafin saya bapak-bapak. Sebenarnya saya kasihan sama kalian. Tapi saya harus jalanin tugas. Akibat saking susahnya nyari loker cuy, disuruh GB dosa pun dia gasken. Sore harinya builder ini pun mengunjungi builder sawah yang tanahnya mau dijual sebab hasil panennya mengalami mati suri. Padahal kemarin baru aja tumbuh berkembang dan sekarang tiba-tiba loyo seperti... Hasil sepulangnya membeli sawah, Yanto auto full senyum hampir mengirimi kembali warga Rohingya ke asalnya. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya yang ikutan senang sebab mereka belum tahu sosok di balik kebegunalan Yanto yang seperti wibu introvert selalu diem di rumah, padahal dengan menyuruh anak buahnya saja Yanto sudah bisa menguasai dunia. Asik. Nah, beberapa bulan kemudian pabrik itu pun sudah dibangun dan bernama PT Mega Industri. Asik, pakai bahasa Inggris. Dengan adanya pabrik tersebut, kini minion kampung yang rumahnya dibakar udah tak perlu lagi mencari job keluar kota atau ikutan demo di Karawang turunkan persyaratan loker. Sebab tanpa surat lamaran mereka udah resmi menjadi builder di pabrik itu. Padahal win-win solution cuy. Andai dari awal mereka mau jual rumahnya ya udah dapat 100 juta itu plus lapangan pekerjaan. Ya apalagi kalau dikontrakin, makin cuan lagi. Ayo masuk silakan. Silakan. Anjas, itu pabrik apa rumah orang lagi ngadain hajatan cuy. Baru aja pabrik itu berdiri dan berjalan beberapa hari, kini limbahnya sampai mewastetkan beberapa makhluk yang suka diadu. Ya Allah, kenapa ayam-ayam pada mati begini? Itu mah bukan mati bang, kakinya diikat, gimana caranya berdiri woi. Pak, itu kambing-kambing juga pada mati pak. Ini apaan cuy? Hewan apaan ini? Babi, kambing. Ya kali kambing dilepas di kebun anjing. Selain hewan mereka yang keracunan, di rumah sakit 2 orang minion pun mulai gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Ya udah saya periksa dulu. Sebenarnya ini ada apa sih? Lah, bapak kan dokter. Kenapa nanya balik? Dari luar ada lagi pasien yang istrinya muntah-muntah dan mual. Entah ini bapak lupa kalau pernah melakukan gempa lokalan atau gimana. Tapi ketika dokter tahu sumber penyakitnya... Istri bapak harus dirawat. Saya orang gak punya, dok. Apa bisa istri saya ditolong tanpa dirawat? Lah, ditolong tanpa dirawat? Kan sama aja harus dibayar, Samsul. Lagian ini Wakanda Raya belahan mana sih? Kagak ada BPJS. Nah, di pabrik Yanto, anak buahnya pun menggosipi kalau air sungainya memiliki kadar yang mematikan karena jika diminum bisa menyebabkan nyawa melayang. Alhasil mendengar itu builder kepercayaan Yanto langsung cus ke TKP dan berniat melakukan pengecekan apa penyebab sungainya menjadi kotor. Iya benar. Gua harus cek air sungai ini. Bang, itu kencing warga bang. Buset dah, kagak bisa bedain air sungai sama busa-busa kebahagiaan. Kemudian hari demi hari, kini para warga kampung mulai meet and greet bertemu dengan dokter. Tapi untungnya bukan dokter yang mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebab cangkem dokter ini belum dianjurkan untuk memakai kata-kata itu. Sedangkan di sungai bisa-bisanya 2 bocil Genshin pempek Palembang ini malah simulasi latihan PP dengan menerobos air sungai. Dan salah satunya adalah anak si Yanto. Nggak apa-apa lah ya, positif aja. Mungkin Yanto berpikir anaknya bisa dibuat lagi. Tapi anehnya ini bocah kagak wasted cuy. Kagak hanyut, padahal gue ngarepnya gitu biar lebih dramatis. Setelah builder Yanto mengecek air sungai, ia pun memberitahu Yanto kalau limbah di sungai sudah menjadi senjata pemusnah warga yang bisa dicoba siapapun jika memiliki utang seharga kerugian negara dan bingung gimana cara bayarnya. Namun Yanto yang mendengar itu, ia pun tentu tak percaya sebab bos memiliki aturan tak boleh disalahkan seperti para woman. Jadi kalau kalian memiliki bos dan bos kalian adalah woman, nggak usah ditanya lagi itu. Tapi kan bisa jadi bukan pabrik kita penyebabnya. Nah itu dia contohnya, dikasih tahu ngeyel.
Merasa bosnya udah melewati batas kebegunalan yang diinginkan oleh sutradara, si builder yang akhirnya hatinya terketuk pun melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT. Hasil mendengar hasil penelitian dari air sungai yang terkena limbah pabrik, Pak RT yang cangkemnya belum ditambal menggunakan uang, langsung seketika mendukung builder ini dalam upaya menutupan pabrik Siantu. Asik. Saya sangat setuju. Pokoknya saya sependapat sama Mas Ferry. POV ketika belum nerima suntikan dana, cuy. Sayangnya Bro Oja memberikan kejujuran, dari luar anak buah Yanto udah memodif ulang Avanza spek Intel kepunyaan builder ini, sehingga saat pulang Bro Oja mengaktifkan turbo untuk menyalip tukang tes motor ganti spion mesin yang dites. Cueks. Builder ini tiba-tiba tak bisa mengerem sampai akhirnya mobil itu oleng dan menabrak sebuah beton dan meninggal. Ya, yang penting udah berbuat kebaikan sebelum meninggal. Karena kebegunaannya udah dibeberkan, kini Yanto terpaksa harus pindah rumah lagi, melarikan diri ke Jakarta menjadi warga Jaksel. Tapi beruntung Bro Oja mau OTW Jaksel, para warga berhasil mencegat Yanto dengan datang ke rumahnya. Bahkan mereka juga mendemo di pabrik Yanto hingga terjadilah kejar-kejaran, meskipun Yanto berhasil sembunyi dari para warga yang buta mata dan juga buta map. Bisa-bisanya mereka kagak lihat padahal Yanto santuy kayak orang lagi boker. Setelah berhasil lolos, Yanto perlahan mencoba menyeberangi sungai walaupun resikonya besar. Karena jika Yanto sampai jatuh terkena air, nyawanya pun bisa ikutan melayang terkena limbah dari pabriknya sendiri. Namun sutradara berkata berbeda sebab Yanto memang harus simulasi latihan PP dengan mengobok-ngobok air sungai. Udah kayak nggak ada jalan lain aja bang. Beruntung Yanto berhasil diselamatkan oleh supirnya sendiri, bahkan berhasil melewati hidup 1 minggu dengan garuk-garuk seperti ANJG. Dan selain Yanto, anaknya ternyata udah terkena penyakit yang sama seperti para warga, cuman agak delay, yang lain udah ngefly ke alam lain. Ini bocah baru ngerasain gejala-gejalanya doang. Emang beda cuy, daya tahan tubuh orang kaya sama orang susah kayaknya ya. Dimana setiap diberikan minum si bocah langsung menyemburkannya, apalagi kini seluruh badannya sudah tersebar totol-totol, hingga akhirnya ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan VVIP. Jangan-jangan anak Yanto rabies cuy. Berapapun biayanya pasti papa akan bayar. Yang penting kamu harus selamat nak. Ketika Yanto keluar kamar, ia pun tiba-tiba terserang batu berdarah dan mengakibatkan perutnya mules seperti nahan boker yang nya lagi di ujung, sementara kamar mandi lagi full. Keringet dingin sih itu. Sedangkan di tempat anaknya, si anak mengalami senam jantung yang membuat dokter harus mengeluarkan benda pusakanya yaitu stetoskop yang bisa menyatakan kematian orang, sebab saat keluar kamar kata-kata sakral pun langsung keluar. Maafkan saya Pak, Bu. Ginjal Vika sudah mulai tidak berfungsi lagi, jadi dia harus cuci darah. Lah. Bukannya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini matinya delay cuy. Mendengar itu istri Yanto auto kesurupan sampai membuat Yanto tepar dan harus ikutan dirawat di ruang VVIP. Sementara beberapa hari berlalu, akhirnya anak Yanto udah melayang ke dunia lain, live streaming bareng Tuyul Arwana di dunia lain. Bahkan kematian anaknya pun Yanto sampai tak bisa ikut sebab kini ia harus staycation lama di RS akibat udah menenggak beberapa hektar air saat kecemplung kemarin. Apalagi hidup lagi begitu membegege-estekan, istrinya malah memberikan surat cinta dari Starla dan siap mencari batok charger yang baru. Setelah ditinggal oleh istrinya, kini Yanto harus hidup sendiri di rumah sakit, bahkan sampai saking sakitnya itu kepala membuat halusinasi meningkat drastis. Anjas, zombie versi budget pelajar. Mendengar teriakan Yanto, dokter pun langsung ke sana dan Yanto akhirnya sadar dari genjutsu yang diberikan editor berkelas, lalu meminta kepada sang dokter kematian untuk dirawat di rumah daripada dirinya diberikan tutur saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika di rumah Yanto pun dirawat memakai kursi roda dan selang bensin mengalir dari hidungnya, entah itu impus ada di mana. Lu kayak orang mau nyelam aja bang pakai gituan. Apalagi saat hari berganti skin, Yanto yang keluar rumah, ia pun menemukan anaknya AFK di kursi taman. Terlebih lagi saat menoleh ke belakang, ia kembali melihat zombie-zombie para warga yang berkeliaran. Yanto, kamu harus tanggung jawab. Beginilah jika sinetron ingin membuat film zombie.
Yanto yang terjebak dari kepungan zombie, ia pun auto terbangun dari mimpi buruknya sampai kembali membuat efek yang begitu dramatis. Anjas, kebakaran lagi cuy. Akibat kebakaran tersebut, Yanto yang berisi selang bensin di hidungnya tentunya tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi supir Yanto juga takut menolong karena takut jadi barbeque. Alhasil ia pun keluar untuk menyepam kata-kata tolong dari cangkemnya, sehingga para warga langsung mencoba memadamkan api menggunakan ember berisi air. Ini mereka kagak ada yang punya selang kah? Tapi nasib berkata tolol. Karena ketika api itu padam dan para warga masuk mengecek, ia pun sudah menemukan Yanto yang seperti terkena snap Thanos, yaitu gosong menjadi debu, bahkan tengkoraknya pun yang real banget ini sampai gosong dilahap jutsu klan Uchiha. Pak Yanto, ya ampun. Tamat? Satu-satunya film yang kagak ada proses pemandian jenazahnya cuy. Episode spesial sih ini. Kayak martabak. Matinya malah dikremasi.